orang yang seperti Marta, yang mau melayani, mau bekerja dan melayani. Tidak diminta dia mau melayani. Kalau kita sebut Marta, selalu ada embel-embelnya, dia suka melayani. Ketika itu dia tegur Yesus, tolong Maria ini nasihatkan, masa saya kerja sendiri? Dalam adat istiadat umumnya kita, apa yang dikatakan oleh Marta itu betul. Sebab Yesus tidak datang sendiri. Ada 12 rasul, ada 70 murid, mungkin begitu banyak tamu. Karena sibuk sekali melayani. Kalau tamunya cuma satu Yesus, kenapa mesti sibuk sekali? Tapi ini tamunya bukan hanya Yesus. Jadi Marta kerja. Ya nggak tahan dong, lama-lama kerja dia sendirian kerja. Lihat Maria cuma duduk aja. Jadi dia minta Yesus tegur. Tolong bantu dia. Karena dia keteteran seorang diri. Manusiawi. Tapi ada satu sindrom yang kita tidak lihat dan kita tidak sadar sangat berbahaya. Yaitu menempatkan yang penting jadi nomor 2, yang tidak penting jadi nomor 1. Kenapa? Sebab ayat ke-41, Tuhan Yesus menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah ini keadaan kita? Tiap hari kita khawatir, tiap hari kita susah, tiap hari kita menghadapi masalah yang tiada henti-hentinya, ya, lelah sekali. Ayub 7 ayat 1 berkata, hidup manusia di dunia seperti orang perang, ya, seperti buruh upahan. Coba, lihat, saudara nggak usah buka, lihat aja di depan. Ayub 7 ayat 1. Ya. Yang atas juga kayaknya susah cari Ayub di mana. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, buruh. Tapi dalam bahasa Inggris kita baca. Dalam bahasa Inggris. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Is there not an appointed time to man on earth? Are not his days also like the days of an hireling? Orang yang disewa, buruh. Dalam bahasa Indonesia lama, seperti orang perang. Aduh, nganti-ngantinya. Orang, coba lihat orang buruh, saudara. Makanya saya mempunyai perhatian khusus kepada tukang beca. Karena tukang beca tidak punya hari depan. Kasihan. Apalagi musim hujan ini, kehujanan, ya, kepanasan, ngayu beca. Pertama saya itu di Bondowoso, tahun 66. Saya habis cukur, tolong beca ke sana berapa? Waktu itu masih 100 rupiah. Dia bilang 100 rupiah. Saya tawar-tawar, akhirnya dikasih 50 rupiah. Tapi begitu saya naik, dia berbunyi napasnya. Saya kira apa rodanya yang kurang oli, nggak tahu napas tukang beca. Dia ada kena asma. Saya jadi kasih 200 sama dia. Kasihan. Jadi kalau saudara pulang sebentar naik beca, jangan nawar. Jangan nawar. Saudara banyak uang, saya juga tahu. Sampai beli buku diborong.
Beli buku orang lain mah 1, dia mah 2. Diborong. Borong mah 100 satu. Bagikan we. Ya. Jangan nawar kalau reksado. Ya, kecuali kalau dia bilang, salah kopi seberapa? 100.000 neng. Wah, itu terlalu mahal. Tapi dia pasti kasih harga yang umum. Ya, naik aja. Kalau bisa kasih lebih, kasih lebih. Ya, saya senang saudara suka kasih tukang parkir lebih. Sejak saudara kasih uang lebih tukang parkir, nggak ada kehilangan kan? Nggak ada cerita mobil hilang. Ya. Nggak ada. Dulu suka ada. Sebelah sana hilang. Apa. Tapi setelah kita, dan kalau kita kebaktian di yayasan, mereka pada ke sana. Tukang parkir. Ceya. Saudara tahu Ceya? Tahu nggak? Marema. Apalagi kalau lihat parkir begini, wih panjang, aduh, dia nggak senang aja tuh tukang parkir. Kira-kira hitung seberapa mobil, kali 2.000, orang masuk menang lebih. Ada yang tungguin mobil saya keluar, tungguin mobil saya keluar. Kalau mobil saya keluar, semua di stop. Padahal nggak usah di stop, ya kan keluar juga. Ya. Jadi saudara-saudara, uang masuk, nanti Tuhan berkati. Yang penting itu kita, Yesus bilang, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria memilih bagian yang penting, yang terbaik. Betul kamu capek, ya betul, aku tahu. Kamu capek, kamu lelah, betul. Tapi kamu nggak perlu susah begitu, nggak usah susah begitu. Karena lihat ini, Maria memilih yang terbaik. Nah ini sindrom kedua. Saudara suka menomorduakan yang nomor 1. Berbakti, soal utama. Haleluya, Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Yang pertama apa? Berbakti. Roti dan air dijamin. Sakit penyakit dilalukan. Udah senang dah. Berbakti, soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit dilalukan. Belum amin, masa menyanyi terus. Berbakti, soal utama. Utama enggak berbakti? Ya, itu yang utama. Duduk di kaki Tuhan, dengar firman Allah. Semua kesibukan yang hari-hari, yang biasa kita nomor satukan seperti Marta, itu bisa dinomor duakan. Kalau dilayani, sibuk mana nggak ada berhentinya. Ayo, kalau kita mau layani kesibukan, nggak ada berhentinya. Nih, saya mau kasih tahu, yang sibuk teh sebetulnya sia-sia. Ya, terlalu sibuk teh sia-sia. Yang ngomong bukan saya, raja paling kaya, Salomo. Mazmur 127. Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sama-sama, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Stop. Sekarang kita akan baca ayat 2 mengenai orang sibuk. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah.
Kenapa? Sebab ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Maksudnya tidur itu bukan tidur kayak kita tuh. MOLOR. Bukan. Ya. Tidur yang dimaksud adalah santai di dalam Tuhan. Nggak terburu-buru. Saya mau kasih kesaksian dulu. Di Medan ada satu anak Tuhan. Namanya Bapak Petrus. Masih muda. Muda sekali. Waktu dia sekolah, dia nggak punya uang untuk beli makanan. Dia nggak punya uang untuk tidur, untuk indekos gitu. Jadi dia numpang di gereja. Nah, dari gereja kasih makan sama dia. Makan. Dia sekolah, pulang ke gereja. Bantu-bantu bersih. Sekarang jadi orang. Sekarang jadi orang. Dia jadi bendahara Pelprup kalau tidak salah. Pokoknya anggota Pelprup dah. Ketika ketuanya bilang, coba Pelprup mau nyumbang berapa? Coba satu-satu berapa? Ada yang 5 juta, 10 juta. Dia sendiri dia nyumbang 500 juta. Pendetanya Max Wakari belum pernah khotbah di sini. Saya udah khotbah di Jakarta. Nanti saya mau undang ke sini. Nanti dia khotbah di sini. Kalau di sekolah kitab sudah 3 kali. Pendetanya dibelikan mobil buat di Jakarta. 1,1 miliar. Terus dia punya apartemen. Lantai 29 M. Dikasih, Om pakai aja buat rapat majelis pusat. 2 apartemen dia kasih. 1 untuk pendeta Wakari tidur, 1 untuk rapat. Nah, pendeta Wakari ini akan ulang tahun 22 Juni, 70 tahun. Udah dikasih mobil sekarang. Mobilnya saya pernah naikin di Medan kemarin. 226. Karena 22 Juni. 22 Juni. Kasih mobil. Lalu saya diajak makan. Saya ngajak orang lain makan, akhirnya dia ikut makan. Lalu dia cerita. Sekarang saya Pak Onda tuh, saya tolak-tolakin itu. Orang nawarin ini saya tolak, mau kerja sama ini enggak saya tolak. Jadi dia punya bisnis, menolak bisnis. Kita mah pencari-cari kangtau, dia mah kangtau ditolak-tolakin, udah cukup saya mah, udah cukup. Apa sih bisnis dia? Dia bikin galangan kapal.